Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kembali kita menyaksikan bagaimana Ustaz Juma dihantam oleh salah satu perempuan apologet Kristen Indonesia, di mana Ustaz Juma tidak terima kekalahannya, sehingga dia mengatakan bahwa datangnya Al-Quran di dunia ini untuk mendamaikan orang-orang kafir. Apakah benar begitu? Mari kita dengarkan bagaimana diskusi mereka berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Adalah Tuhan itu sendiri. Sebenarnya yang datang sebagai penyesat itu adalah Muhammad. Ya. Buktikan. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Untuk apa kalian buat baru? Di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia? Untuk di mana dia dalilnya? Apa Islam itu lahir? Loh, Islam lahir untuk meluruskan dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Itu satu pertanyaan besar untuk saya. Sebenarnya Iya. Islam ini lahir setelah Kristen ini untuk apa? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Sampai kalian katakan kami kafir, kenapa? Kafir, Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang hidup secara tidak tradisi Yahudi adalah orang-orang kafir. Baca kitab saudara. Berarti Yahudi kafir ya? Loh, orang yang hidup tidak secara Yahudi adalah orang kafir. Galatia 2 nomor 14. Anda hidup secara Yahudi enggak? Tapi banyak ajaran Yahudi itu yang salah juga. Siapa Anda yang menyalahkan agama orang? Nggak boleh kayak gitu. Kalau agama Adalah begini, saudariku Amora. Anda mau menegakkan benang bahasa itu tidak akan mungkin. Adalah lebih baik pelajari Bible dengan baik-baik. Ya sudah. Pakai akal baca Bible itu. Makanya saya naik dengan Bible hati. ini karena saya mempelajari agama saya dengan baik. Tapi begitu ditanya Bible, Anda tidak mengerti. Anda nggak ngerti. Anda hanya mengatakan kami pelaku, kami bukan penghafal. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu tanpa Anda tahu hukumnya apa? Saya tahu itu ada. Oke, sekarang mana perintahnya menyembah Yesus? Itu pun saya Mana tahu. perintahnya menyembah Yesus? Cuman kan saya tidak hafal. Alasan. Itu sama dengan anak TK yang melakukan suatu kegiatan, begitu ditanya pelangak-pelongo. Saya langsung tahu yang membangkitkan Yesus itu Allah. Makanya saya langsung tadi kan karena saya tahu itu ada. Nggak ada. Kalau ada mana? Mana Itu dong? tadi kalian mau bacakan. Siapa kalian kan tanya tadi siapa yang membangkitkan Yesus. Makanya saya langsung bisa tebak bahwa itu Allah karena memang ada ayatnya. Berarti Yesus dibangkitkan. Makanya saya kasih tahu. Iya, berarti Yesus Ada dibangkitkan. ayatnya. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, tapi faktanya dibangkitkan. Itulah penipu itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Kenapa semua serba tipu? Karena dia tidak mengaku Yesus itu manusia. Maka semua aspek yang terlontar dari mulutnya pasti tipuan. Anda mengatakan Yesus tidak dibangkitkan di awal. Kami kasih data. Ternyata dibangkitkan oleh Allah. Cara tipuan berikutnya adalah Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian Anda mengaku Yesus bukan manusia karena dia adalah Allah. Ini lagi menertawakan apa? Kalian menertawakan bangsa yang lagi fitnah di sini. Iya. Saudaraku, Anda mengatakan Yesus itu dibangkitkan oleh Allah dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dengan kata lain, Anda Yesus tidak adalah Allah mengakui. itu sendiri. Berarti dia Yesus bukan adalah manusia. Allah itu sendiri. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah itu Berarti sendiri. Yesus bukan adalah manusia. pencipta kamu. Berarti Yesus yang bukan menciptakan manusia. kamu. Berarti Yesus adalah bukan Allah itu manusia. sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Paham? Oke, baik. Paham? Berarti Yesus bukan manusia. Udah dibilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Paham? Berarti Anda antikristus. Yesus adalah Allah itu sendiri. Paham? Berarti Anda Paham? antikristus. Paham? Karena Paham Yesus kamu? itu Paham? manusia. Sementara Yohanes 1 Allah ayat bukan 1. manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1. Firman yang Yohanes menjadi 1 ayat manusia. 1. Firman yang Yohanes menjadi 1. manusia. Yesus ada Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini manusia atau bukan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini bagimu telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, Tuhan kan? Berarti yang lahir ini Tuhan bukan manusia. Allah mampus. itu sendiri datang ke Saya dunia tanya, dalam wujud yang lahir manusia. ini manusia atau Tuhan? Tuhan.
Tuhan. Paham, Tepuk paham. tangan dulu. Tepuk tangan semua. Wow. Tepuk tangan. Lahir Tuhan. Tuhan Wow, lahir. dengarkan Masih. itu, Wow. Saudari Masih. Afra, dengarkan, Masih. dengarkan. Masih. Ternyata Masih. Kristen Masih. diajarkan Yesus itu datang Masih. sebagai Tuhan. Subhanallah, tepuk Yesus tangan. itu Tuhan. Takbir. Yesus itu Tuhan. Yang di bawah takbir. Yesus Yang di bawah itu takbir. Tuhan. Takbir. Allah. Ternyata Allah. terbukti memang betul Paham, Tuhan. Kristen ini Paham, adalah Tuhan. perpanjangan tangan setan Paham, yang Tuhan. mengajarkan Yesus itu adalah bahwa Tuhan. Yesus Yesus itu adalah adalah Allah. Tuhan yang Yesus itu lahir adalah sebagai Allah. Tuhan di kota Paham, Daud. Tuhan. Yesus Yesus bukan itu adalah manusia Allah. menurut Markus Yesus 2, itu adalah Allah. tapi Paham, Tuhan. Yesus itu Yesus itu adalah adalah Allah. Tuhan yang lahir di kota Daud. Saya ulang lagi, Saudara Petro, yang lahir dan nenen ke ibunya ini Tuhan atau manusia? Ih, nenen menghina agama orang lain. Lukas 11:27 Yesus nenen. Menghina. Lukas 11:27 Yesus nenen. Makanya belajar Bible. Sekarang Petro, saya tanya, yang lahir, yang disunat nonotnya, yang nenen itu Ih. Tuhan atau Keren manusia? kali Jawab. bahasanya, Bang. Jawab. Kami Jawab. nanya di sini, Bu. Kami bertanya Jawab. di sini, Bu. Orang yang sudah bertobat. Jawab. Saya nggak ngomong jorok. Jawab. Jawab saja, Bu. Jawab saja, Bu. Kitab Anda Yang tipeks nenen. kalau Jawab begitu. saja. Saya masih sopan. Kalau di kitab Anda dituliskan apa? Berbahagialah tete yang engkau isap. Masih bagus bahasa saya kan? Itu terjemahan kitab saudara. Saya masih mengatakan nenen. Masih bahasa-bahasa gaul. Ah, lari dia, malu. Tepuk tangan. Menurut Anda, tapi kita Jangan standar. Makanya baca, Bu, baca. Kita mau dibaca makanya. benar. Kristen Jangan itu seperti standar apa? ganda. Itu murni munafik. Saya bahkan lebih memahami Kristen itu seperti apa Hipokrit daripada murni. Anda yang Bagaimana Anda bisa memahami Anda tidak paham ajaran Bible? orang lain, tapi menjelaskan ajaran agama orang lain. Itu seperti apa itu? Ini saya sedang menjelaskan Al-Quran. Wa kanal kafiruna ala rabbi zahira. Nah, kalau mau ajaran Ini kami saya saya mas- dengar. Ini nih, orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Nah itu menurut Al-Quran Ah, Anda. sekarang mari kita buktikan. Mari kita Saya buktikan. tidak mau saya mau beradu. Cara membuktikannya tentang ajaran adalah kitabnya agama orang lain. Yahudi Kristen itu sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Setan itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Tadi apa? Itu akan lebih Muncul paham mengenai ajaran agama kamu dan saya muncul lebih tadi paham saudara siapa mengenai namanya tadi itu? saya. Dia mengatakan telah lahir Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan katanya. Kemudian Tuhan Anda lahir. mengatakan Tuhan itu Yesus penguasa. tidak dibangkitkan. Tuhan itu penguasa. Terbukti Yesus dibangkitkan oleh Allah. Anda mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu sama halnya Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia. Berarti Anda adalah penyesat. Punya Allah yang bernama Bapa. Ah, mulai. Kita kan meyakini seperti Lilit itu. aja terus. Lilit Mulai aja lagi. terus lidahnya. Lilit Beda terus kita, Bang. lidahnya. Ajaran kita beda. Mengenai konsep ketuhanan itu kita sudah beda. Sama enggak konsep ketuhanan Anda dengan konsep ketuhanan Yesus? Kami tidak mau, tidak mau beradu argumentasi. Enggak, dengan sekarang agama jangan ketuhanan ke kita. Islam, jangan ke Islam. Buktikan ke kami bahwa konsep ketuhanan. Siapa Tuhan? Jelaskan ke kami konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu sama dengan konsep ketuhanan yang diajarkan gereja kepada Kristen. Gimana mau Coba benar? buktikan. Kalian menjelaskan Tuhan orang agama lain. Sekarang jelaskan konsep ketuhanan Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dengan konsep ketuhanan Kristen yang diajarkan pendeta di gereja. Silakan. Sama tidak? Islam. Sama tidak? Ya, udah selesai. Sama tidak? Jangan menjelaskan tuh agama Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan. Sekarang giliran Anda menjelaskan konsep ajaran ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel dan konsep ketuhanan yang diajarkan Roma kepada orang Kristen. Silakan, saya diam. 1, 2, 3. Yang lain, silent, jangan bersuara. Silakan. Tidak perlu saya jelaskan masalah. Ya. Aduh, kan. Karena Yesus ajaran ketuhanannya, konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu sama dengan Islam. Ajaran agama saya. Sementara konsep ketuhanan di ajaran Kristen itu sama dengan ajaran paganisme, sama dengan ajaran politeisme. Makanya Anda nggak mau jelaskan karena konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada muridnya berbeda dengan konsep ketuhanan Kristen, beda. Makanya Anda malu.
untuk menjelaskan. Gitu saudara Amora. Harusnya Anda berterima kasih karena ada kami yang menyadarkan Anda dari kesesatan menyembah manusia. Cuma, Untuk apa saya menjelaskan? cuma Nggak tahu. Tujuan untuk apa saya menjelaskan tentang keyakinan saya, tentang ajaran saya, tentang Tuhan saya di room ini kalau kalian tidak meyakininya? Loh, gak perlu kita meyakini, kita dengarkan dulu. Kalau sudah betul, baru kita meyakini. Itu baru orang berakal. Masakan ada orang datang dalam karung dia menjual sesuatu. Ini loh bang, aku menjual emas. Mana emasnya? Ini dalam karung. Bayar. Itu yang dikatakan berakal. Ah, kita bayar karungnya. Begitu kita buka karungnya, ternyata isinya adalah ikan goreng, Fitnah ajaran agama orang lain. batu. Bukan Jadi itu. kamu kau pakai untuk itu. Nggak bisa, nggak bisa. Anda doktrin kita terima dulu. Kita harus mendengarkan dulu. Kecerdasan untuk menfitnah ajaran agama orang lain. Apa yang saya Untuk fitnah? membohongi orang lain. Apa yang saya fitnah? Apa? cuma. Saya mengatakan Yesus manusia. Apakah itu fitnah? Saya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apakah itu fitnah? Saya mengatakan penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Apakah itu fitnah? Semua juga orang Kristen Amora ada di sendiri dunia yang ini fitnah dia kitabnya dibangkitkan, dia ngatakan membangkitkan dirinya yang memelintir kitab fitnah dia. saudara. Kami yang meluruskan. Yesus dibangkitkan oleh siapa? Oleh Allah. Orang Islam meluruskan ajaran agama Kristen. Kira-kira Iya betul, betul. Karena kalian menggunakan ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran yang ada diajarkan oleh para orang nabi. Islam yang percaya Allah SWT meluruskan atau menjelaskan ajaran Tuhannya Kristen. Kira-kira Ini dari bagaimana tadi itu curhat konteksnya? ini. Ya emang itu kan tujuannya. Sudah kujelaskan. Tujuan Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir laknatullah alaihi. Itu yang Paham? bilang kepinteran. Kepinteranmu Ini itu bukan cuma saya yang kau menjelaskan. itu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiruna ala rabbih zahira. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Iya, silakan Bagaimana? kalau kitab sucimu saya nggak mau membahas. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din Ajaran agama illa taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Makanya selama ada umat Islam, insya Allah dunia akan baik-baik saja. Kalau yang ada hanya tinggal orang kafir di dunia ini, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Moral menjadi rusak, tataran kenegaraan menjadi hancur, penyakit kelamin akan merebak kemana-mana. Itu kalau sudah tidak ada ajaran Islam di atas muka bumi. Bayangkan, kalau Indonesia tidak mayoritas Islam, maka LGBT akan menjadi sebuah komunitas legal di negara kita ini. Untung saja mayoritas Hei, kau Islam. udah gila kau. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar yang diajarkan oleh setan? Menyembah kepada sesamanya manusia. Kita sudah menyaksikan bagaimana debat antara Ustaz Juma dan Apologet Kristen Indonesia. Dan menurut saya, tanggapan Ustaz Juma ini sangat-sangat ngawur sekali. Dia tidak terima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi dia juga membalikan fakta. Sehingga tentang Alkitab. Ya, menurut saya adalah Ustaz Juma ini hanya banyak bicara, hanya banyak ngomong saja. Tetapi dia juga tidak membawa satu kedamaian. Tetapi dia mengatakan bahwa ajarannya sendiri mengatakan bahwa dia yang membawa damai. Tapi ternyata saya lihat dari pernyataan Ustaz Juma tadi bahwa dia tidak membawa damai menurut saya. Karena tanggapannya pun tidak terima dengan pendapat orang lain. Bahkan kita melihat bahwa Ustaz Juma tadi memaki-maki, bahkan menyampaikan kata-kata kotor.
dan semestinya itu tidak baik dan tidak layak untuk disampaikan di dalam apologet. Ya, jadi marilah kita semua untuk memberikan tanggapan yang baik, dan mari kita juga mendukung para apologet Kristen Indonesia supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Sekian saja tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.